Halo semua, jumpa lagi di channel Cross Shadows. Oke, baiklah, mari kita lanjutkan di bab 855 Battle Through the Heavens. Yang berjudul, Benih Flame Jantung. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara saat dia mempelajari tubuh kristal hijau merah yang menggantung di udara. Beberapa saat kemudian dia menekan kegembiraan di hatinya. Tangannya sedikit melengkung dan kekuatan isap lembut meletus darinya. Monster Core yang sedikit memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan tidak menahan kekuatan lembut ini. Sebagai gantinya, itu dengan lancar turun dari atas sebelum tersisa di tempat yang berjarak 2 inci dari tangan Xiaoyan. Api hijau merah yang sedikit berkedip menerangi wajah Xiaoyan, mencerminkan kilau jahat yang tidak biasa. Ziyan tiba-tiba menarik lengan baju Xiaoyan tepat ketika dia linglung karena Monster Core ini tiba-tiba membangunkannya dari keadaan linglung. Xiaoyan, yang telah pulih, langsung mengalihkan pandangannya dari Monster Core hijau merah ini. Dia segera menghela napas dalam-dalam. Shock melintas di matanya. Sialan ini dipenuhi dengan semacam penyihir baik di dalam maupun di luar. Dia tidak tahu apa jenis binatang unik yang menakutkan itu sebelum mati. Dengan jentikan tangan Xiaoyan, sebuah kotak giok berwarna zamrud muncul di tangannya. Dia merasa sangat takut pada Monster Core ini. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak berani sembarangan menyentuhnya secara acak. Dia menggunakan kekuatan lembut untuk membungkus Monster Core untuk dengan hati-hati menariknya ke dalam kotak giok. Klik, kotak batu giok tertutup dengan lembut, mengisolasi Monster Core yang mengeluarkan sihir yang tidak biasa. Baru saat itulah Xiaoyan menenangkan hatinya. Tangannya bergerak dan kotak batu giok dengan hati-hati ditempatkan di storage-nya. Sialan ini, Xiaoyan selesai memasukkan kotak giok ke dalam cincin penyimpanannya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa punggungnya basah kuyup oleh keringat. Dia tanpa sadar mengutuk sambil merasakan ketakutan yang masih ada. Hanya mayat ini, yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, telah mengubahnya menjadi kondisi yang menyedihkan dan tidak nyaman. Hal supernatural seperti itu adalah pertemuan pertama bagi Xiaoyan dalam bertahun-tahun. Di atas perasaan takut yang tersisa, Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit beruntung dan gembira. Terlepas dari seberapa besar bahaya yang dia alami malam ini, hadiah ini setidaknya mampu menebus semua ketakutan. Itu hanyalah mayat, namun itu benar-benar membuatmu takut sampai sejauh itu. Betapa memalukan, Ziyan di sampingnya menutupi mulutnya dan tertawa ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat melirik gadis kecil ini. Namun, ketika dia ingat bahwa mayat besar Magical Beast ini hanya akan menjadi sampah tanpa bantuannya malam ini, dia tidak berdebat dengannya. Tangannya menggunakan kekuatan besar untuk menggosok kepala Ziyan saat dia berkata, "Baiklah, masalahnya sudah selesai. Anda juga harus kembali dan beristirahat. Ingat, jangan menyebutkan apa yang terjadi malam ini kepada orang lain." Petik 2. Meskipun Xiaoyan tidak yakin tentang asal-usul binatang magis sialan ini, jelas dari banyak orang yang hampir merindukan malam ini bahwa itu bukan makhluk biasa. Kemungkinan masalah ini akan menarik cukup banyak masalah jika itu menyebar. Ziyan jelas mengerti hal ini. Karena itu, dia tidak berdebat dengan Xiaoyan. Bagaimanapun, 10 paku tulang yang sangat tajam dan keras sudah memuaskannya. Dia segera mengangguk dan berbalik. Ponytail ungunya berayun melewati Xiaoyan saat dia keluar dari pintu. Xiaoyan menghela nafas lega setelah mengirim keluar serambi kecil ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin lembut menutup pintu dengan kencang. Setelah itu, dia meregangkan pinggangnya yang malas. Setelah semua aktivitas larut malam, dia merasa sangat lelah. Tubuhnya segera bergerak dan melintas ke tempat tidur. Lampu api di kamar perlahan redup dengan jentikan jarinya. TL, istilah Grandawn digunakan untuk menggambarkan seorang wanita yang sangat sulit untuk dilayani. Malam bahaya berlalu dengan cara damai ini. Meskipun prosesnya berisiko, Xiaoyan bisa mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Berderit. Petik 2. Berderit. Petik 2. Pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka pada pagi hari berikutnya. Xiaoyan perlahan berjalan keluar.
Matanya yang menyipit menatap matahari di langit yang memancarkan sinar matahari yang hangat, menyebabkan dia tanpa sadar tersenyum. Dia berjalan ke halaman yang luas, dan Douki dalam tubuhnya bergerak hanya dengan pikiran, beredar melalui anggota badan dan tulangnya. Hah! Tangisan rendah tiba-tiba dikeluarkan dari mulut Xiao Yan saat dia merasakan perasaan bagian dalam tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Tubuhnya bergerak dan teknik tinju yang menggerakkan angin keras ditampilkan dengan cara yang sangat alami tanpa jeda sedikit pun di antaranya. Meskipun teknik tinju ini tidak dapat dianggap sebagai keterampilan Dou yang mendalam, itu masih memiliki banyak momentum di bawah dukungan Douki yang kuat dari Xiao Yan. Ketika angin dari tinjunya terbang, dedaunan yang layu di tanah berguncang hingga tersebar ke segala arah. Teknik tinjunya mengalir semulus air yang mengalir. Sesaat kemudian, Xiao Yan menarik tinjunya dan berdiri tegak. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah menyerap sedikit energi liar dan keras dari darah hijau merah kemarin, tetapi dia merasa bahwa kekuatan yang dia keluarkan dengan tinjunya diperkuat dibandingkan dengan masa lalu. Tepuk tangan. Suara tepukan tiba-tiba terdengar setelah Xiao Yan menarik tinjunya. Segera, tawa diikuti, apa yang kuat Douki. Meskipun berada sejauh ini, Douki dalam tubuh saya terguncang olehnya sampai menjadi gelisah. Seorang ahli Dou Huang benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya. Petik 2. Tatapan Xiao Yan mencari sumber suara bertepuk tangan. Dia menoleh setelah menemukannya hanya untuk melihat bahwa Xiao Li tidak sadar berdiri di pintu masuk ke halaman sambil tersenyum. Dia menatap Xiao Yan sambil bertepuk tangan. Kakak kedua, Xiao Yan tersenyum dan memanggil Xiao Li. Merasakan betapa kuatnya Douki Anda, saya pikir kekuatan Anda tidak hanya pada tahap awal kelas Dou Haung, kan? Xiao Li tersenyum ketika dia berjalan mendekat dan bertanya dengan sedikit ketidakpastian. Dia juga bertemu dengan beberapa ahli di tahap awal kelas Dou Huang. Namun, Douki pihak lain tidak akan menyebabkan Douki distimulasi dengan cara ini. Saya harus dianggap sebagai bintang 4 Dou Huang. Xiao Yan tersenyum sembarangan saat dia menjawab. Dia tidak memiliki apapun untuk disembunyikan di hadapan Xiao Li. Tentu saja, dia mungkin bintang 4 Dou Haung di permukaan, tetapi kekuatan tempur sejatinya sebanding dengan seseorang di puncak kelas Dou Huang. Jika dia menunjukkan beberapa kartu trufnya, dia bahkan akan memiliki kemampuan untuk melawan Dou Zong Elite. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa setiap kali dia bertemu elit Dou Zong, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Saya harus dianggap sebagai bintang 4 Dou Huang. Xiao Yan tersenyum sembarangan saat dia menjawab. Dia tidak memiliki apapun untuk disembunyikan di hadapan Xiao Li. Tentu saja, dia mungkin bintang 4 Dou Haung di permukaan, tetapi kekuatan tempur sejatinya sebanding dengan seseorang di puncak kelas Dou Huang. Jika dia menunjukkan beberapa kartu trufnya, dia bahkan akan memiliki kemampuan untuk melawan Dou Zong Elite. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa setiap kali dia bertemu elit Dou Zong, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Meskipun Xiao Li sudah siap, wajahnya masih tanpa sadar menunjukkan ekspresi tercengang ketika dia mendengar jawaban Xiao Yan. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kecepatan latihanmu benar-benar dapat mempermalukan orang lain sampai mati. Petik 2. Kakak kedua saat ini berada di puncak kelas Dou Wang, bukan? Kecepatan latihan Anda juga cukup cepat. Selama Anda dapat melakukan terobosan ke Dou Huang di waktu yang tersisa, pil meminum kehidupan, dapat dianggap telah diatasi. Pandangan Xiao Yan menyapu Xiao Li. Dengan penglihatannya saat ini, dia secara alami dapat mengatakan bahwa yang terakhir sudah di puncak kelas Dou Huang. Hanya ada celah garis untuk kelas Dou Huang. Ya, tapi itu semua berkat menara penghalus ki api terang di Akademi Dalam. Saya sering menuju ke tingkat bawah untuk berlatih selama 2 tahun ini. Di sana kecepatan pelatihan saya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan di luar. Sayangnya, api hati habis, Xiao Li menjelaskan tanpa daya. Xiao Yan merasa sedikit malu setelah mendengar ini. Tampaknya kali ini, dia perlu memikirkan metode yang kekal. Kalau tidak mungkin baginya untuk kembali ke Akademi Dalam untuk mengisi kembali nyala jantung semua orang 1 hingga 2 tahun. Lagi pula,
Siapa yang bisa mengantisipasi apakah ia akan membutuhkan beberapa tahun lagi dalam retret berikutnya? Bukannya hal seperti itu terjadi untuk pertama kalinya. Sepertinya nyala jantung memang memberikan peningkatan yang cukup besar untuk kecepatan latihan kakak kedua. Xiao Yan menggosok dagunya yang lebih rendah dan tiba-tiba merenung. Ini memang berguna. Namun, itu hanya terjadi pada tingkat terendah dari Refining Tower Ki Sky Blending. Jika sedikit lebih tinggi, tidak akan ada banyak efek. Xiao Li mengangguk saat dia menjawab. Saudara kedua tidak perlu pergi dan berlatih di sana di masa depan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba menyeringai. Dia segera menjentikkan jarinya di depan tatapan Xiao Li yang tidak pasti. Api yang tak terlihat melengkung dan naik di jarinya. Api yang tak terlihat itu seperti ular panjang kecil yang masih melekat di jari Xiao Yan. Segera ditembak dari ujung jari Xiao Yan untuk dengan lembut ditekan pada kulit di luar hati Xiao Li. Suhu panas dipancarkan. Pakaian di dada Xiao Li berubah menjadi bubuk. Api yang tak terlihat membuat kontak dengan tubuh Xiao Li dan segera mengeluarkan suara, cici. Tubuhnya tiba-tiba tegang. Setetes keringat seukuran kacang dengan cepat menggulung keningnya. Namun, dia tidak melawan sedikit pun. Sebaliknya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan kuat menahan rasa sakit yang membakar. Dia tahu bahwa Xiao Yan pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkannya. Suhu panas dipancarkan. Pakaian di dada Xiao Li berubah menjadi bubuk. Api yang tak terlihat membuat kontak dengan tubuh Xiao Li dan segera mengeluarkan suara, cici. Tubuhnya tiba-tiba tegang. Setetes keringat seukuran kacang dengan cepat menggulung keningnya. Namun, dia tidak melawan sedikit pun. Sebaliknya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan kuat menahan rasa sakit yang membakar. Dia tahu bahwa Xiao Yan pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkannya. Api yang tak terlihat tetap untuk sesaat sebelum anehnya menembus kulit Xiao Li, dan memasuki tubuhnya. Setelah nyala api yang tak terlihat memasuki tubuhnya, sebuah gambar nyala muncul di kulit tempat hati Xiao Li berada. Tubuh Xiao Li rileks mengikuti penampilan gambar api. Dia menyeka keringat di dahinya, dan mempelajari gambar api di dadanya sebelum berbicara dengan senyum pahit. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Xiao Yan agak pucat. Dia tersenyum pada Xiao Li dan berkata, ini adalah biji api yang telah saya tempatkan di tubuh Anda menggunakan hati jatuh api. Jika Anda menggunakan Douqi untuk mengaktifkannya saat berlatih di masa depan, Anda akan dapat memperoleh efek yang lebih besar daripada di bagian bawah menara pemurnian Ki Blazing Sky. Selain itu, sesuai dengan harapan saya, benih nyala jantung ini harus dipertahankan selama 1 atau 2 tahun. Selama waktu itu, kemungkinan Anda akan menerobos ke kelas Do Huang. Pada saat itu, efek biji api meningkatkan kecepatan latihan Anda akan sangat melemah. Karena itu, lenyapnya tidak masalah. Petik 2. Xiao Yan tahu bahwa pil meminum kehidupan dalam tubuh Xiao Li belum sepenuhnya diatasi. Jika dia tidak dapat melakukan terobosan ke kelas Do Huang dalam waktu yang ditentukan, hidupnya akan berakhir. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ragu-ragu untuk berusaha keras menanam benih nyala jantung di dalam tubuh Xiao Li. Dengan cara ini, kecepatan yang terakhir akan dapat berakselerasi secara signifikan. Xiao Li juga kaget ketika mendengar ini. Joy segera muncul di wajahnya. Bahkan dia merasa cukup terkejut bahwa Xiao Yan dapat menggunakan metode seperti itu. Namun, setelah mengingat bahwa bagian dalam tubuh Xiao Yan memiliki leluhur nyala jantung ini, jatuh jantung api, keterkejutannya sangat berkurang. Anak kecil, kamu sekarang memiliki lebih banyak taktik. Xiao Li menepuk pundak Xiao Yan sambil tertawa keras. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika Penatua, Xiao Get, tiba-tiba memasuki halaman. Dia buru-buru melaporkan dengan suara hormat ketika dia melihat mereka berdua, dua pemimpin. Penatua pertama Suqian meminta Anda berdua untuk bergegas ke halaman depan. Dia mengatakan bahwa Ying San akan segera meninggalkan kota. Petik 2. Mata Xiao Yan sedikit menciut saat dia mendengar kata-kata ini. Dia bergumam, akhirnya, dia rela meninggalkan kota.
Mari kita lanjutkan di bab 856 Battle Through the Heavens. Yang berjudul, Tiling. Pada saat Xiao Yan dan Xiao Li bergegas ke aula, cukup banyak orang sudah hadir. Bahkan dokter peri kecil dan Ziyan ada di antara orang-orang yang sudah ada di sana. Su Qian diam-diam duduk di aula. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan dan Xiao Li masuk. Seorang pelayan wanita dengan mata tajam dan tangan cepat dengan hormat menempatkan dua kursi kosong di posisi pemimpin. Xiao Yan dan Xiao Li perlahan berjalan ke aula dan duduk di kursi itu tanpa alasan. Baru kemudian mereka tersenyum. Seseorang bertanya kepada Su Qian, penatua pertama, apakah ada berita tentang Ying San tua? Su Qian sedikit mengangguk dan perlahan menjawab, menurut informasi yang diterima sebelumnya, tampaknya Ying San sudah meninggalkan kota. Namun, ada sesuatu yang aneh. Orang tua ini tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan jejaknya. Sebagai gantinya, dia berjalan keluar dari gerbang timur di mana jumlah terbesar orang. Saat ini, sangat mungkin bahwa sejumlah faksi di dalam kota Kaisar Hitam telah menerima informasi ini. Petik 2. Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Apa yang direncanakan Ying San tua ini lakukan? Dia benar-benar bertindak dengan profil tinggi dalam menghadapi situasi seperti itu di mana semua orang menatapnya dengan niat buruk. Meskipun dia adalah elit Douzong, kemungkinan akan merepotkan berurusan dengan banyak orang rakus yang akan datang dengan cara seperti gelombang. Jangan bilang itu umpan dan bukan dirinya yang sebenarnya. Xiao Li mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada kekurangan para ahli di antara orang-orang yang mengamati. Namun, jika mereka bisa melihat sosok Ying San tua dari jauh, mereka akan merasa terkejut. Jika itu adalah pengganti, tidak mungkin bagi Ying San tua untuk pergi dan menemukan elit lain Douzong, kan? Jika itu masalahnya, dia akan bisa mengabaikan segalanya dan pergi begitu saja. Dengan dua Douzong, hampir tidak ada orang di Black Corner Region yang berani menghentikan mereka. Su Qian menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Jangan bilang padaku bahwa dia benar-benar berniat untuk berurusan dengan banyak faksi dan ahli daerah sudut hitam yang mengawasinya dengan niat jahat. Xiao Yan dengan erat mengerutkan alisnya saat dia bertanya-tanya dengan keras. Mengingat karakter orang tua yang merajalela, sengit, dan brutal ini, kita tidak bisa menghilangkan pemikiran ini. Su Qian ragu-ragu sejenak sebelum menjawab kata-kata acak Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya ketika dia mendengar ini. Jika ini benar-benar masalahnya, bukankah dia akan terlihat sedikit terlalu sombong? Mengingat penglihatannya, Old Ying San secara alami akan menyadari bahwa dia bukan satu-satunya elit Douzong di tempat lelang yang memiliki minat pada air liur transformasi Bodhisattva. Jika itu hanya orang biasa, dia bisa mengandalkan kekuatannya dan melihatnya tanpa rasa takut. Namun, tidak mungkin baginya untuk mengabaikan para ahli yang sekelas dengannya, kan? Apakah lembah iblis api itu memiliki aktivitas? Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja sebelum dia tiba-tiba bertanya. Mereka juga mengetahui berita tentang Ying San tua yang meninggalkan kota. Saat ini, mereka mengikuti jarak pendek di belakangnya. Dari kelihatannya, mereka tampaknya tidak merencanakan serangan langsung. Su Qian menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berdiri. Dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, kita juga harus bergerak. Tidak ada gunanya membuat tebakan acak di tempat ini. Sebaliknya, kita harus mengikuti di belakang Ying San tua dan melihat apa yang dia rencanakan untuk dilakukan. Dari cara saya melihatnya, dia pasti tidak akan menyerahkan sesuatu yang berharga seperti selaiva transformasi tubuh Bodhisattva kepada orang lain untuk diambil mengingat karakternya yang berhati-hati. Bagaimanapun, ia cukup percaya diri dengan kekuatannya. Petik 2. Ya saya tahu. Petik 2. Tidak ada yang menolak saran Xiao Yan. Segera, orang-orang dari Xiao Gate dan Akademi Jianan mulai mengepak semuanya di bawah perintah Xiao Li dan penatua pertama Su Qian. Setelah itu, mereka diam-diam meninggalkan kompleks ini dari belakang. Mereka dengan cepat keluar dari kota Kaisar Hitam dan mengikuti jalan yang diambil oleh Ying San tua, berusaha mengejar ketinggalannya.
Tidak lama setelah kelompok Xiaoyan meninggalkan kota Kaisar Hitam, berita keberangkatan mereka dengan cepat dikirim ke Sekte Kaisar Hitam. Tidak lama setelah kelompok Xiaoyan meninggalkan kota Kaisar Hitam, berita keberangkatan mereka dengan cepat dikirim ke Sekte Kaisar Hitam. Ekspresi Mo Tianxing tidak peduli ketika dia mendengarkan laporan mata-mata di dalam ruang pertemuan Sekte Kaisar Hitam. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan melambaikan tangannya untuk mengusir mata-mata itu. Tidak disangka bahwa Yan Xiao ini benar-benar telah bersama dengan kelompok Xiao Get, ini agak merepotkan. Bukankah pihak mereka memiliki dua elit Douzong? Qisan menyaksikan mata-mata itu mundur dari belakang Mo Tianxing. Dia mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Jika Yan Xiao dan mereka bukan kenalan lama, mungkin saja orang-orang dari Xiao Get memberinya teknik penguasa Do teknik yang mereka beli di pelelangan. Itu akan memfasilitasi kerja sama antara kedua belah pihak. Mo Tianxing sedikit mengangguk. Ekspresinya agak jelek. Awalnya, dia berpikir bahwa Xiao Yan dan Xiao Get telah membentuk dendam setelah masalah di pelelangan. Tidak terduga bahwa mereka akhirnya bekerja bersama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, kekuatan mereka bahkan lebih besar setelah bergandengan tangan. Kita bisa melupakan tentang mendapatkan Zong Breaking Pill. Moya di sisinya tidak tahan untuk tidak cemas berbicara setelah mendengar ini. Pil Zong Breaking adalah sesuatu yang bahkan Qisan tidak bisa saring. Jika dia tidak bisa mendapatkan pil di tangan Xiao Yan, dia tidak akan tahu kapan itu sebelum dia mendapat kesempatan untuk mendapatkan pil lain. Petik 2. Untuk apa kamu sangat cemas? Saat ini, mereka sedang bekerja bersama. Jangan bilang bahwa kamu bisa pergi dan menghancurkan mereka. Dua Douzong. Bahkan saya tidak akan berani bertindak. Sekarang, Anda diam-diam akan menunggu di sini. Mereka jelas menargetkan Old Ying San. Namun, lelaki tua ini juga bukan orang biasa. Bukan hal yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi bodhisattva darinya. Ekspresi Mo Tianxing tenggelam saat dia menegur. Moya hanya bisa menelan dendam yang dia rasakan setelah ditegur oleh Mo Tianxing. Dia merasa pahit, tetapi tidak berani berbicara. Pemimpin sekte, tampaknya ada yang salah dengan Ying Ying San. Mengingat karakternya yang berhati-hati, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan kota dengan cara yang mencolok. Dia juga harus tahu bahwa ada banyak ahli yang menunggunya di luar kota. Qisan mengerutkan kening saat dia ragu-ragu berbicara. Orang tua ini juga berhati-hati dan licik. Secara alami tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Wajah Mo Tianxing mengungkapkan senyum aneh saat dia menjawab dengan lembut. Orang tua ini juga berhati-hati dan licik. Secara alami tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Wajah Mo Tianxing mengungkapkan senyum aneh saat dia menjawab dengan lembut. Qisan dan Moya di samping tanpa sadar bertukar tatapan rahasia satu sama lain ketika mereka melihat senyum aneh di wajah Mo Tianxing. Namun, sementara mereka ingin menunggu Mo Tianxing untuk terus berbicara, yang terakhir menutup mulutnya, Qisan tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati bertanya, apakah pemimpin sekte tahu apa yang orang tua itu rencanakan? Kamu tentu akan tahu kapan saatnya tiba. Air liur tubuh bodhisattva transformasi ini bukan sesuatu yang sekte Kaisar Hitam kita rela ambil begitu saja. Mo Tianxing melambaikan tangannya. Matanya mengungkapkan kerapatan ketika dia dengan dingin tertawa. Sekarang, kita hanya akan menonton faksi-faksi ini terjerat dalam pertempuran berdarah dengan Old Ying San. Semakin banyak orang yang mati semakin baik. Petik 2. Qisan dan Moya saling memandang setelah mendengar ini. Mereka segera tertawa dan setuju. Jika Sekte Kaisar Hitam kita tidak gagal untuk mendapatkan bahkan sedikit informasi tentang hati bodhisattva dari air liur transformasi bodhisattva ini meskipun mempelajarinya untuk waktu yang lama, kita pasti tidak akan membawa benda ini ke pelelangan. Mo Tianxing merajut alisnya saat matanya menyapu ke daerah yang jauh di luar kota Kaisar Hitam. Namun, terlepas dari apakah kita dapat belajar dan menemukan sesuatu, itu selalu yang terbaik jika benda itu ada di tangan kita, orang lain dapat melupakan tentang mendapatkan hal yang gagal diperoleh Sekte Kaisar Hitam kita. Kelompok Xiaoyan menatap jalan utama di dalam hutan dari sebuah bukit kecil.
Seorang pria tua berambut abu-abu di satu sisi jalan muncul seolah-olah dia tidak merasakan atmosfer aneh saat dia perlahan berjalan sesukanya. Sosok-sosok manusia melompat dan bergegas dari belakangnya ketika banyak tatapan api yang panas menembus tutupan hutan. Mereka menatap tajam ke belakang pria tua di depan. Meskipun keserakahan di hati mereka membakar pikiran rasional mereka, tidak ada yang berani melakukan gerakan sedikit pun yang tidak biasa di depan kekuatan menakutkan Ying San tua. Mereka hanya terus mengikuti. Namun, kondisi pelacakan ini akan langsung terputus dengan meningkatnya keserakahan seseorang. Daya pikat ludah tubuh transformasi bodhisattva terlalu sulit bagi semua orang untuk menolak. Orang tua ini sebenarnya tidak sedikit cemas. Dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan yang begitu hangat, apakah dia tidak berusaha menyebabkan semakin banyak orang tertarik? Xiao Yan menatap punggung tua di hutan dari bukit ketika dia mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Li dan Suqian merajut alis mereka saat mereka berdiri di samping Xiao Yan. Tindakan Old Ying San menyebabkan mereka merasa sangat tidak pasti. Berdasarkan akal sehat, siapapun yang telah memperoleh harta langka seperti itu secara alami akan menggunakan kecepatan tercepat untuk meninggalkan tempat berbahaya ini. Pada akhirnya, orang tua ini menampilkan adegan aneh ini. Apakah dia benar-benar berniat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan banyak ahli dari wilayah Black Corner? Orang tua ini sebenarnya tidak sedikit cemas. Dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan yang begitu hangat, apakah dia tidak berusaha menyebabkan semakin banyak orang tertarik? Xiao Yan menatap punggung tua di hutan dari bukit ketika dia mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Li dan Suqian merajut alis mereka saat mereka berdiri di samping Xiao Yan. Tindakan Old Ying San menyebabkan mereka merasa sangat tidak pasti. Berdasarkan akal sehat, siapapun yang telah memperoleh harta langka seperti itu secara alami akan menggunakan kecepatan tercepat untuk meninggalkan tempat berbahaya ini. Pada akhirnya, orang tua ini menampilkan adegan aneh ini. Apakah dia benar-benar berniat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan banyak ahli dari wilayah Black Corner? Jumlah aura yang muncul di hutan ini meningkat. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang cukup terampil. Jika seseorang akhirnya memimpin serangan, itu kemungkinan akan mempengaruhi seluruh situasi, memicu situasi kacau ini. Pada saat itu, Ying San akan mengalami beberapa masalah. Suqian perlahan berbicara. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Pandangannya menyapu hutan dan tiba-tiba bertanya, di mana orang-orang dari lembah api iblis? Mereka juga harus mengawasi Old Ying San. Namun, sejumlah ahli yang kuat telah dikirim dari Demon Flame Valley kali ini. Sangat sulit untuk menemukan mereka jika mereka bersembunyi di hutan gunung ini. Suqian berbisik. Xiao Yan memiringkan dagunya. Pandangannya menyapu jalan di hutan. Akhirnya, dia menatap punggung Ying San dengan saksama. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan perasaan gigih bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang terus mengatakan bahwa lelaki tua ini licik. Namun, dia saat ini bergerak dengan cara ini. Ini tidak cocok dengan deskripsinya. Keributan tiba-tiba terjadi di antara kerumunan yang mengikuti di belakang Old Ying San sementara pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Xiao Yan menutup matanya ketika dia merasakan keributan. Matanya langsung membeku ketika dia dengan lembut bertanya, apakah mereka akan menyerang? Hutan gunung yang ditutupi oleh lapisan atmosfer aneh tiba-tiba membeku. Sumber solidifikasi ini adalah 10 sosok manusia berwajah bayangan di antara sekelompok besar orang yang mengikuti di belakang. Bersambung. Oke, terima kasih. Kepada yang sudah nonton, tolong subscribe ya.